Sudah buka kah? Iya, belum. Ya, apabila mengaku ada diri, apa diperbuat itu salah terus. Karena berbunyi dalilnya ujud daka jambun le yukat siwi lagi bermulai sentuh dosa dan tidak ada sebagainya. Apabila berbuat kada tahu ilmunya, sembahyang kada tahu ilmunya lah, dosa jadi gawe itu. Sembahyang berdosa, kita berkumpul dua laki bini berdosa karena kita merasa ada. Karena dalil itu kan surah 2 ayat 165 itu tidak ada daya upaya, kada kuat kuasa kecuali Allah. Ya, makanya disuruh mengenal tuh, karena pertama kita hendak masuk Islam itu awaludin ma'rifatullah, awal orang berislam itu kenal Allah. Bila kada kenal Allah, siapa yang disembah? Nah, menyembah nama itu hukumnya kafir. Harus kita mengenal lawan yang disembah. Bila sudah kenal lawan yang disembah, ayo pian hendak berbuat apakah, hendak bersembahyang teruskah, hendak berpuasa kah, hendak berzakat kah, hendak apakah. Kalau sudah paham ilmunya itu, sudah bersih tuh pahaman ilmu ini, biar pian kada sentuh pelajaran itu, biar pian kada ingat lagi, tetap bersih. Karena itu kalamullah dan itu perkataan Allah. Kita kada ada bisa apa-apa lagi dalam dunia ini. Ibadah kita itu sebenarnya sudah, bila sampai ke makamnya, pengenalan itu berbunyi dalilnya, man arafa nafsahu faqadal jasad, barang siapa kenal akan dirinya maka mengenal akan Tuhannya. Barang siapa mengenal akan siapa kenal akan Tuhannya, apa binasa akan dirinya. Membinasa akan dirinya berarti siapa yang ada, yang hidup tuh. Sifat 7 itu kayak kodrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu kalamullah. Hidup Allah, mendengar Allah, berkata-kata Allah, yang kuasa Allah. Kalau segala-gala ampun Allah baris sesuai doa Al-Quran. Kita kada bisa apa-apa. Bila kita mengaku ada, dosa digawi. Iya. La haula wala quwata illa billah, hari-hari tiap hari membaca la haula. Tapi kita kada kenal, habis itu gawi pulang, besok baca pulang, kada kena masuk baca pulang, berarti kita ini kada paham. Kada paham, masih duduk di bacaan. Iya, masuk bertahan di bacaan. Gitu. Amun sudah pian mengenal yang orang hidup nang sorangan pian sebenarnya, karena lihat ya kalau sudah pian keram. Karena di dalam diri surah 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Siang malam kada pernah berpisah di mana saja ikan berada di situ. Allah kada pernah berpisah. Menyembah keluar, mencari keluar, berarti kada dapat. Di luar. Menyembah nama itu hukumnya musyrik. Banyak yang hendak pian pelajari sebenarnya, tapi kalau sudah pian paham kada repot lagi. Allah tidak akan menyakiti dirinya apabila dia tahu. Dia kada tahu, serba sakit buliknya. Mana ditimbang-timbang orang, ditakuni orang. Mun sudah ditanya itu sudah berarti kita bersalah sudah dengan Allah. Apabila Allah tuh kada menanya, berarti dirinya tuh bulik. Sebenar-benarnya itu. Iya. Apabilanya hati orang paham itu, kenikmatan dapatnya di dalam dunia. Karena Al-Quran Bapak mengatakan itu. Aku kada pernah berpisah di mana saja ikam berada di situ aku. Hendak goreng aku umpat, hendak makan aku umpat, hendak berjalan aku umpat. Segagalanya. Karena aku kada ada gerak sedikit jua pun, gerakku di selain gerak Allah.
Menggalakkan Allah. Semuanya. semuanya. Tapi hendak mendapatkan ilmu itu ya jalan masuk ke dalam dulu, di hati orang yang hidup itu di mana andakannya. Sudah terdapat pian serah, bulikakan barangnya, kembalikan segalanya yang pernah kita perbuat dahulu, karena itu ampun sidin semua. Nah, baru dapat makam takwa. Kalau kita kosong sudah duduk di makam takwa. Orang takwa itu orang mengenal Allah. Bila kada kenal Allah, kada kau dipadakan takwa. Jadi selama ini belum membuka YouTube ini, pelajaran rame orang datang, orang mana-mana. Banyak ya yang lain kawan-kawalan ulun tuh, tapi orang banyak lari tak ke sini. Nah ulun kedahakun berdusta ulun, walaupun pahit tetap ulun padahkan. Nah orang mencari dirinya, namun kita kada tahu lawan diri kita, sia-sia boleh. Barang siapa tidak mengetahui hakikat Allah dengan hakikat Muhammad dengan hakikat Allah, mati bagaikan anjing dan babi. Itu hancur loh. Ya. Artinya sama ya, kita ini makhluk juga. Iya, sama-sama. Kenapa? Kada tahu kan? Iya. Ayam tuh makan berak, kita kayak itu juga pas jadi ayam juga sama tuh. Sama aja kayak ayamnya. Berarti kita ini pian termasuk tergolong orang yang diridhoi Allah dan diberikan ketakwaan di sisi Allah. Jauhnya ke sini berjalan hendak mendapat ilmu yang benar. Kriterianya kata Allah juga. Dadak lah. Datang Datuk Sanggul itu siapa gerang sama ya dua kita, cuma cin ilmu kita kada itu. Tapi belum sini kita tahu sama. Iya. Ada berbeda pang. Ya kita ini mencari bulik supaya bisa selamat. Kita bulik kada selamat, apa kita gawe di dunia ini? Kalau kita ibadah terus tapi dengan Tuhan yang kada tahu, berugi aja. Adapun ada juga orang bepada sholat itu jarang sembahyang. Jarulun sholat itu sebenarnya berbuat baik, disuruh ingat, karena dikatakan di situ berbunyi ayatnya, mencegah keji dan mungkar. Ya kan Al-Quran itu keji kejahatan, mungkar kejahatan, berarti disuruh berbuat baik. Berarti yang disuruh berbuat baik itu yang mana? Apakah kita memberi makan anak fakir miskin, anak yatim piatu? Kalau kita memberi fakir miskin berarti sesuai, barang siapa memberi anak fakir sama dengan sholat. Tuh Al-Quran berbunyi. Jadi cuma sembahyang itu jalan mendekatkan pahamnya. Kalau kada ada sembahyang, kada tahu kita jalannya. Karena sembahyang itu kan kayak subuh, Allah menjadikan ada roh dengan tubuh. Kayak sholat zuhur 4 kerat 4 potong jadi tangan. Allah menjadikan lagi asar 2 biji mata 2 biji telinga. Allah menjadikan lagi maghrib lubang hidung 2 mulut 1. Allah menjadikan lagi isya 4 kerat 4 potong kaki. Jadi begitu dijumlah keseluruhan 17 rakaat itu anggota tubuh. Ya batang tubuh kita ini. Kalau kejadian sampai ada sembahyang itu. Jadi sebelum kita mengetahui ilmunya disuruh sholat dulu. Cuma yang bisa kita ini rugi kalau kita sholat aja kada kenal. Kada mencari lagi. Ya ada mencari, harus kenal dulu baru kita sholat. Jadi ada tempat amal. Itu tujuannya. Ya tujuannya. Yang kayak zikir. Zikir itu kalau cuma dibaca ya artinya tujuannya kada ada. Coba.
La ilaha illallah. La api, ila angin, ilaha air, Allah tanah. 4 unsur la ilaha illallah. Berarti batang tubuh nih api, angin, air, tanah. 4 unsur. Kalau kita kada tahu berzikir itu kemana? Merugi aja, artinya uyuh membacanya, tapi tujuannya kada tahu, rugi. Hurufnya yang zikir tadi la ilaha illallah itu artinya la ilaha illallah. Api, angin, air, tanah. Apinya mana? Darah. Anginnya mana? Napas. Airnya mana? Air liur, air mani. Tanah, tubuh, apal. Kalau kita kada kupas ke itu, kayak apa kita mengamalkannya? Hurufnya itu mim hak mim dal Muhammad tuh ialah batang tubuh. Lalu terhimpun bacaan tadi. Sebenarnya kehimpunan bacaan itu ya ke diri. Barang siapa mengenal dirinya, mengenalkan Tuhannya. Dalilnya itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya di dalam diri bilanya bertuhan berarti gugur ke hakikat. Bila tidak bertuhan berartinya berdalil sholat. Karena sholat itu ingat. Bilanya sembahyang gugur hakikat. Berarti ada Tuhannya. Makanya kada lenyap dalam kubur masih ada. Jadi Al-Quran ini kada main-main, ada dipahami memang. Semuaan dalam dunia ini, di dalam diri kita ini semuaan ada. Kada ada yang lain berbuat. Kalau kita merasa ada, di situ Allah kada ada. Syirik. Bila kita merasa kada ada, Allah yang ada, berarti kita pakai ilmu tauhid. Bila memakai ilmu tauhid, berarti ada amalnya dipakai. Artinya dihitung tuh ada hitungannya. Tapi bilanya syirik kada ada hitungannya. Dosa jadi gawinya. Dosa beterusan digawi. Kada ada hitungan. Esa artinya tauhid itu satu tunggal dan tidak bersekutu dengan yang lain. Bila menyekutukan terus walaupun ahli ibadah tetap dosa. Nah, kalau pian pada posisi tunggal harus pian dibeat dulu. Setelah pian dibeat kan paham mengenal orangnya, kembalikan barangnya, mulai dah kosong tuh, mulai bersih sudah pahaman tadi. Setelah hendak lagi memahami lagi itu, kita ingat ada kuitan kita, ada mama kita, mungkin ada kita ingat dengan si ini, kada kau juga kita ini tak menjadi orang takwa karena berdosa kita dengan orang tua. Inya uyuh melahirkan, mengandung 9-10 hari, lalu kita apa balasan kita hendak memberikan kuitan kita ini, kada bisa memberi apa-apa, melainkan sholat hadiah. Nah, itu makanya ada sholat hadiah, mengembalikan hak ibu bapak, 8 anasar, 4 mama, bulu kulit darah daging, 4 dari abah, urat tulang otak sumsum, 4 dengan nabi, pencium pendengar perasa penglihat, 1 dari Allah, nyawa. Nah 13, kalau rukun 13 tuh sudah rukun 13 dapat kita memahamkan ilmu itu, lalu ditambah 7 sifat menjadi 20 sifat. 20 sifat tuh ya batang ialah berhuruf manusia. Mimdal Muhammad itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bila kada tahu kejahiran Allah, maka Allah ini tambahnya kada tahu. Sidin sebenarnya yang bulik bukan kita, mun kita yang boleh salah. Bila kita yang merasa ada diri itu dicabut nak meninggal. Bila kita artinya mengaku memang kada ada bisi diri, kada ada yang dicabut. Kena apa yang dicabut? Diri aja.
Sini yang ampunnya. Nah, itu banyak lagi kita bongkar lagi karena masih panjang waktunya berkisahnya kita. Bukan sampai dulu di sini pembicaraan kita, karena kita sambung pelan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.